Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Maitria Iwanda dari Prodi Sosiologi Agama semester 6. Di sini saya akan menyampaikan mengenai resume buku Diskursus Pluralisme Agama di Indonesia yang ditulis oleh Dr. Andes Haji Muhammad Abzar Nurisa, MAG. Nah, di sini saya hanya akan menyampaikan mengenai bab keduanya, mengenai landasan epistemologi pemikiran pluralisme agama. Yang pertama mengenai keberagaman masyarakat modern, yang kedua mengenai tren pluralisme agama, yang ketiga mengenai pluralisme agama dan Islam, yang keempat mengenai tipologi pemikiran pluralisme agama di Indonesia, dan yang terakhir mengenai pluralisme bukan toleransi. Langsung saja kita memasuki poin yang pertama mengenai keberagaman masyarakat modern. Religiusitas masyarakat modern di Indonesia ditandai dengan dua fenomena. Yang pertama mengenai kelompok sempalan atau kelompok yang cenderung fanatis, eksklusif, dan radikal. Jadi kelompok ini itu tidak siap menghadapi realitas kehidupan masyarakat modern yang cenderung mengalami pergeseran nilai dalam berbagai aspek kehidupan. Kemudian yang kedua adalah masyarakat muslim yang mengalami problema spiritual. Jadi masyarakat ini itu dia memerlukan sebuah sandaran kehidupan yang religi melalui praktik tasawuf sebagai penguat pribadi menuju kesolehan sosial. Cara manusia beragama itu ada dua, yakni yang pertama adalah intrinsik. Nah, cara beragama intrinsik itu adalah cara beragama yang mengajarkan agama sebagai pengendali hasrat atau nafsu atau keinginan manusia. Nah, di samping itu juga agama itu menjadi faktor atau penguat pemandu kehidupan perilaku dan pribadi manusia. Yang kedua adalah cara ekstrinsik atau cara yang mengajarkan agama itu sebagai simbol semata atau status yang diberikan kepada seorang individu atau kelompok. Kemudian poin yang kedua mengenai term pluralisme agama. Term pluralisme berarti at-ta'adudiyah atau keragaman. Nah, term pluralisme dalam arti jamak atau lebih dari satu menunjukkan kepada tiga pengertian. Nah, yang pertama itu ialah pengertian kegerejaan. Yang kedua adalah pengertian filosofis, dan yang ketiga pengertian sosiopolitis. Konsep filsafat. Nah, dalam konsep filsafat ini, pluralisme itu adalah ajaran yang menegaskan bahwa kenyataan atau realitas didasarkan pada asas yang masing-masing tidak berhubungan yang satu dengan yang lain. Jadi realitas itu terdiri dari berbagai unsur dasar yang masing-masing berlainan mengenai hakikat pada yang satu yang lain. Yang mengenai yang kedua adalah perspektif moral. Nah, dalam perspektif moral ini tadi, John Kekes mengemukakan 6 tesis normatif pluralisme. Yang pertama adalah salah satunya itu adalah memandang bahwa pluralisme merupakan teori yang mencurahkan perhatiannya demi menemukan resolusi konflik yang logis di antara aneka macam nilai yang ada dalam masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah perspektif dialektika atau perspektif filsafat dialektika. Nah, dalam perspektif ini pluralisme adalah proses sejarah. Dengan kata lain, pluralisme adalah gejala yang datang secara alami. Nah, yang keempat itu adalah filsafat perennial. Nah, dalam filsafat perennial ini pluralisme terletak di dimensi eksosis saja, yaitu pada dataran pemahaman, pemikiran, interpretasi, inspirasi, simbol, dan sejenisnya. Poin yang ketiga atau poin C mengenai pluralisme agama dalam Islam. Jadi, dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 67 disebutkan bahwa Nabi Ibrahim bukanlah seorang Yahudi, bukan pula Nasrani, tetapi dia adalah seorang Hanif yang tunduk kepada Tuhan atau Muslim. Pluralisme adalah sebuah keniscayaan dan kehendak Tuhan yang tidak bisa dipungkiri. Kemudian pandangan manusia dalam Islam tidak lain adalah cara melihat manusia sebagai manusia, apapun identitas dirinya yang harus dihormati dan dihargai. Yang keempat adalah Tuhan sangat menekankan kepada kaum muslimin untuk berbuat baik dan bertindak adil terhadap siapapun kecuali jika mereka melakukan kezaliman dan pelanggaran terhadap hak-hak alami kemanusiaan. Kemudian Islam hadir untuk menciptakan keadilan sosial dan rahmat bagi seluruh alam semesta atau rahmatan lil alamin. Nah, yang terakhir yakni problem yang dihadapi masyarakat beragama adalah memahami kembali teks-teks keagamaan partikular yang secara eksplisit bernuansa subordinasi, marginalisasi, dan permusuhan. Poin yang D yakni mengenai tipologi pemikiran pluralisme agama di Indonesia.
Yang pertama itu ialah pluralisme berbasis relativisme. Jadi relativisme itu hanya mengandalkan akal manusia dalam pandangan relatif. Agama itu hanya sebuah tradisi. Agama tidak layak dijadikan patokan atau standarisasi nilai-nilai kebenaran yang absolut. Kemudian adalah pluralisme berbasis teosofis. Nah, pada ajaran teosofis ini agama itu menjunjung tinggi kemanusiaan dan menebarkan kebajikan. Dan pada hakikatnya adalah sama, tidak ada yang lebih tinggi kedudukannya daripada kebenaran. Kemudian adalah pluralisme berbasis nihilisme. Nah, dalam nihilisme ini tadi, jika semua agama adalah sama benar, maka logikanya adalah tidak ada kebenaran dalam semua agama. Dan kebenaran sejati itu tidak ada, sebab dari pemahaman tentang kebenaran adalah sama benarnya. Poin yang terakhir mengenai pluralisme bukan toleransi. Pada dasarnya, Islam mengakui perbedaan dan identitas agama-agama tidak lain tidak sampai pada tingkat pembenaran terhadap baginya. Dalam Al-Quran surah Al-Kafirun ayat 6 disebutkan bahwa lakum dinukum waliyadin, yang artinya dan untukmu agamamu dan untukku agamaku. Penganut agama yang menyatakan bahwa sama-sama memiliki niat baik dan benar-benar mencari satu hakikat, yaitu hakikat yang teragung dan maha sempurna, maka itu tidak dapat menyelesaikan permasalahan keadaan. Demikianlah presentasi mengenai resume buku Diskursus Pluralisme Agama yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian, dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.